الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Kisah ke-17. Kisah Fatimah dan ibunya. Fatimah sedang duduk ketika ibunya menunggu kedatangan tetangganya untuk mengunjunginya. Sang ibu hampir pingsan ketika melihat putrinya tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia tidak berdiri bersamanya untuk menyambut kedatangan tetangga yang baik hati dan dermawan itu. Padahal dia sudah proaktif mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Fatimah. Tetapi Fatimah mengacuhkannya dan tidak mengulurkan tangannya untuk tetangga yang berkunjung itu. Untuk beberapa saat dia membiarkan tetangga itu berdiri sambil mengulurkan tangannya di hadapan ibunya yang berdiri termangu. Sang ibu pun tak kuasa menahan diri dan tak punya pilihan lain selain berteriak, "Bangun dan jabat tangan tantemu." Fatimah membalas dengan tatapan mata cuek dan tidak beranjak dari tempat duduknya, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ibunya. Sang tetangga merasa sangat tersinggung dengan ulah Fatimah dan menganggapnya pelecehan langsung terhadap harga dirinya dan penghinaan terhadap dirinya. Dia melipat tangannya yang terulur dan berpaling hendak pulang ke rumahnya sambil berkata, "Tampaknya saya berkunjung pada waktu yang tidak tepat." Baru kemudian Fatimah melompat dari tempat duduknya. Dia pegang tangan tetangga itu. Dia cium kepalanya dan berkata, "Maafkan saya, Tante. Demi Allah, saya tidak bermaksud kurang ajar kepadamu, Tante." Fatimah memegang tangannya dengan lembut, dengan lunak, dengan kasih dan sayang dan hormat. Dia juga mempersilakan tetangganya untuk duduk dan berkata, "Tante, engkau tahu betapa saya sangat mencintaimu dan sangat menghormatimu." Fatimah berhasil menghibur hati tetangganya dan menghapus rasa sakit yang dia timbulkan dengan sikapnya yang aneh dan tidak bisa dimengerti. Sementara ibunya menahan perasaan marahnya agar tidak meledak di hadapan tetangganya. Tetangga itu berdiri untuk berpamitan. Lalu Fatimah juga langsung berdiri sambil mengulurkan tangannya kepadanya. Dia pegang tangan kanan tetangganya dengan kedua tangannya agar dia tidak mengulurkan tangannya kepadanya. Fatimah berkata, "Sebaiknya tangan saya tetap terulur seperti ini tanpa engkau ulurkan tanganmu, kecuali untuk mengetahui keburukan dari apa yang saya lakukan terhadapmu.
Akan tetapi tetangga itu justru memeluk Fatimah dan mencium kepalanya sambil berkata, "Tidak apa-apa anakku, aku telah bersumpah bahwa engkau tidak bermaksud kurang ajar." Begitu sang tetangga meninggalkan rumah tersebut, ibunya langsung berkata kepada Fatimah dengan amarah yang terpendam, "Apa maumu?" Fatimah menjawab, "Bu, saya tahu bahwa saya membuat ibu merasa tidak enak. Jadi maafkanlah saya, Bu." "Dia mengulurkan tangannya kepadamu dan kamu tetap di tempat dudukmu. Kamu tidak berdiri untuk mengulurkan tanganmu dan menjabat tangannya," kata ibunya Fatimah. "Ibu juga berbuat seperti itu," kata Fatimah. "Aku berbuat seperti itu, Fatimah?" saut ibunya dengan nada tinggi. "Ya, engkau melakukannya siang dan malam, Bu," kata Fatimah. "Dia mengulurkan tangannya, tapi engkau tidak mengulurkan tanganmu kepadanya," lanjut Fatimah. Dengan geram ibunya berteriak, "Siapa yang mengulurkan tangannya kepadaku dan aku tidak mengulurkan tanganku kepadanya?" Fatimah menjawab, "Allah, Bu, Allah lah yang mengulurkan tangannya di siang hari agar engkau bertaubat, dan dia juga mengulurkan tangannya di malam hari agar engkau bertaubat. Akan tetapi engkau tidak mau bertaubat dan tidak mengulurkan tanganmu kepadanya, Bu. Berjanjilah kepadanya untuk bertaubat." Sang ibu terdiam dan tercengang oleh kata-kata putih Fatimah. Fatimah melanjutkan ucapannya. Fatimah kemudian melanjutkan ucapannya, "Bu, bukankah engkau sedih ketika saya tidak mengulurkan tangan saya untuk menjabat tangan tetangga kita, dan engkau khawatir kalau gambaran baik tentang saya yang engkau bawa menjadi goyah? Bu, saya setiap hari merasa sedih ketika saya menjumpai ibu tidak mengulurkan tanganmu untuk bertaubat kepada Allah yang selalu mengulurkan tangannya kepadamu siang dan malam. Bukankah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulurkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat buruk di siang hari mau bertaubat, dan Allah juga mengulurkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat buruk di malam hari mau bertaubat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya." Hadis riwayat Muslim. Bu, apakah engkau melihat Tuhan kita mengulurkan tangannya setiap hari 2 kali, sementara engkau menggenggam tanganmu dan tidak mengulurkannya kepadanya untuk bertaubat? Tukas Fatimah. Sang ibu berurai air mata, sementara Fatimah terus melanjutkan ucapannya yang semakin bijak. "Saya mencemaskanmu, Bu. Engkau tidak melaksanakan sholat, sementara amal pertama yang dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholat. Dan saya merasa sedih ketika saya melihat ibu keluar dari rumah tanpa kerudung seperti yang diperintahkan oleh Allah. Bukankah ibu merasa tertekan karena ulah saya terhadap tetangga kita? Bu, saya juga merasa tertekan di hadapan teman-teman saya ketika mereka bertanya kepada saya tentang kebiasaan ibu yang suka membuka aurat dan bersolek, sedangkan saya menutup aurat." Air mata taubat mengalir deras di pipi sang ibu dan diikuti oleh putrinya. Lalu air mata pun mengalir deras dari matanya. Fatimah bangkit menuju ibunya
yang memeluknya dalam kasih yang sangat dalam, sambil mengulang-ulang ucapan, "Aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?" Quran Surat Ali Imran ayat 135. Sungguh Allah benar-benar melihat Anda, sementara Anda sedang membaca kalimat-kalimat ini, dan juga melihat apa yang berputar di dalam hati Anda sambil menunggu taubat Anda. Jadi jangan sampai kekasih Anda, Allah, melihat Anda selain dalam kondisi bertaubat.